Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, psikosomatis dengan topik penyebab sensasi psikis sering muncul. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah penyebab sensasi psikis atau kejiwaan ya sering muncul. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, psikosomatis adalah penderitaan fisik maupun psikis atau kejiwaan yang saling menyebabkan. Saling menyebabkan artinya bisa jadi pertama kita terkena asam lambung sebenarnya dari hal yang bersifat fisik. Contohnya dari pola makan ya. Seperti saya dulu itu seperti itu, dari pola makan yang tidak teratur, nah akhirnya menjadi terkena MAH atau asam lambung ya. Nah karena lama tidak sembuh-sembuh akhirnya secara psikis kita menjadi cemas ya, menjadi cemas, pikiran menjadi berpikir yang negatif. Nah padahal dari kecemasan dan pikiran yang negatif itu akan mendorong asam lambung untuk naik. Nah oleh karena itu ini terjadi lingkaran negatif ya. Nah kalau sudah seperti itu, ini kadang untuk sembuh memang membutuhkan pemahaman dan kecermatan serta ikhtiar atau usaha yang memang harus sungguh-sungguh. Nah baiklah, jadi pada kali ini ya, karena memang sering terjadi secara fisik itu sudah membaik ya, karena kalau kita menderita secara fisik pure ya, asam lambung pure lah istilahnya, sakit perut, begitu kita makan obat ya sembuh seperti itu. Tapi ketika sudah sampai kepada kejiwaan atau psikis, nah ini yang menjadi berputar itu, akhirnya menjadi lama seperti itu. Nah oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya khusus akan membahas tentang penyebab sensasi psikis yang sering muncul. Mengapa ini penting ya? Ini penting karena apa? Karena untuk menghentikan supaya sensasi itu tidak selalu muncul, maka kita harus paham dulu ya. Alurnya kita paham dari penyebabnya. Nah setelah itu kita bisa mencari solusinya. Nah baru tahap berikutnya kita akan sembuh seperti itu. Baik, jadi penyebab sensasi psikis ya, penyebab sensasi psikis itu yang saya maksud di sini adalah sensasi yang muncul yang disebabkan karena kejiwaan kita ya, karena psikis kita, karena pikiran kita, karena emosi kita ya, karena kecemasan kita dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat penyebabnya ya secara psikis atau kejiwaan itu
saya bagi menjadi dua ya penyebabnya. Yang pertama yaitu ada dua faktor ya. Faktor yang pertama adalah faktor intrinsik ya, atau faktor dari diri kita sendiri, dan penyebab yang kedua adalah faktor ekstrinsik ya, atau faktor yang datangnya dari luar diri kita. Oke ya. Yang pertama yaitu faktor intrinsik yang menyebabkan secara psikis kita, sensasi kita sering muncul ya. Nah ini yang disebabkan oleh dari diri kita sendiri. Contohnya ya, contohnya kita memiliki rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was, kemudian pikiran negatif, kemudian emosional. Nah ini adalah faktor yang memang dari diri kita sendiri ya. Nah ketika itu tidak terkendali atau ketika hal-hal itu over ya atau berlebihan, nah disinilah akan memacu sensasi itu akan muncul. Karena apa? Karena ketika psikis kita ini bergejolak over di dalam menanggapi asam lambung ketensiatif psikosomatis, maka reaksinya itu bisa ke lambung, bisa ke jantung, bisa ke paru-paru, bisa ke otot dan lain sebagainya, sehingga sering muncul banyak sensasi. Ini itu sebenarnya sumbernya dari psikis kita, teman-teman ya. Nah maka dari itu supaya kita terkendali dari itu ya, sensasi secara psikis tidak muncul, maka kita harus mengurangi hal-hal itu ya. Contohnya kita kurangi kecemasan kita kurangi ketakutan kita kurangi kekhawatiran kita kurangi was-was kita ya. Kita berusaha berpikir positif. Solusinya sebenarnya seperti itu ya. Tetapi ini juga tidak mudah untuk dipraktekkan ya, walaupun kita secara teori kadang bisa mengatakan ya, prakteknya itu juga berat juga, sulit ya. Ini pengalaman saya juga seperti itu ya. Tetapi ini sudah satu langkah lebih maju ketika teman-teman sudah memahami langkah-langkahnya. Oleh karena itu pemahaman secara teoritis ini juga penting juga supaya nanti kita bisa mempraktekannya seperti itu. Oke, jadi yang terpenting kita kurangi hal-hal itu. Mengapa terjadi cemas, takut, khawatir, was-was, kemudian berpikir negatif? Nah, itu karena disebabkan oleh trauma ya. Trauma pada saat kita ada sensasi yang memang luar biasa rasanya gitu. Nah, akhirnya kita menjadi ketakutan, menjadi was-was dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu ya wajar juga. Yang penting kita bisa mencari solusinya. Nah, oke, itu yang ditimbulkan dari diri kita sendiri ya, yang hubungannya dengan masalah kejiwaan. Kemudian juga masih hubungannya dengan masalah psikis atau kejiwaan yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Kadang kita tidak sadar dari doktrin diri kita sendiri. Dari doktrin diri kita sendiri, contohnya seperti ini ya. Saya sudah punya doktrin di pikiran saya kalau saya akan mantang makanan pedas misalkan seperti itu. Nah pada suatu saat ya kita sadar atau tidak sadar kemudian kita makan makanan pedas. Nah setelah makan karena kita ingat kepada doktrin kita mantang makanan pedas, artinya pedas-pedas itu jangan dimakan, tapi sudah kita makan akhirnya kita pikiran kita menjadi berpikir, waduh saya tadi makan pedas, wah ini pasti nanti akan kambuh perutnya dan lain sebagainya. Nah ketika sudah seperti itu, karena kita sudah kena psikosomatik, ya kan kambuh betulan seperti itu. Nah itu yang artinya doktrin sendiri menghukum dirinya sendiri seperti itu. Atau mungkin kita sudah punya doktrin di pikiran kita
tidur minimal harus 5 jam atau 6 jam atau 7 jam seperti itu misalkan ya. Nah, kebetulan kita tidak bisa memenuhi itu karena kebetulan mungkin sibuk atau mungkin sulit tidur. Nah, akhirnya tidur hanya 4 jam. Nah, karena doktrin kita sudah tidur minimal 6 jam, maka kita menjadi cemas. Waduh, tadi malam tidurnya kurang, ini jangan-jangan nanti kambuh dan lain sebagainya. Nah, kalau pikiran sudah seperti itu, ini juga akan direspon oleh tubuh kita itu. Nah, oleh karena itu eh, dalam hal ini memang kita harus paham terhadap ini apa ya emosi kita, terhadap pikiran kita, terhadap kecemasan kita, supaya kita bisa mengendalikan itu semuanya gitu. Artinya di dalam kita menangani hal ini jangan ekstrim tapi tetap stabil seperti itu. Oke ya teman-teman, itu yang dari faktor diri kita sendiri atau faktor intrinsik ya. Nah, kemudian sensasi psikis itu juga bisa muncul dari faktor luar atau faktor ekstrinsik ya. Jadi dari luar diri kita. Contohnya dari lingkungan ya. Dari lingkungan bisa dimulai dari lingkungan keluarga misalkan ya. Ini mungkin hubungan antara saudara, antara mungkin istri, suami, kakak, adik, orang tua dan lain sebagainya ya. Nah, itu kadang juga memicu ya ketika hubungan itu tidak harmonis. Nah, akhirnya memicu juga ya emosi kita. Nah, akhirnya menjadi asam lambung naik atau pertama muncul sensasi itu. Nah, oleh karena itu karena kita sudah memahami, nah maka hal ini juga harus kita kendalikan. Nah, kemudian mungkin lingkungan yang lain ya, katakanlah lingkungan sekolah, kalau misalkan anak-anak masih sekolah ya, mungkin lingkungan pekerjaan ya, atau mungkin lingkungan organisasi. Nah, itu kadang juga ikut memicu juga ketika kita contoh mendapat beban pekerjaan yang mungkin terlalu berat, sementara penyelesaiannya juga lambat. Nah, ini kadang menjadi beban. Nah, setelah menjadi beban pikiran, ini juga sama saja. Ini akan direspon juga oleh tubuh kita karena sudah terkena psikosomatik. Nah, maka dari itu nanti bisa juga akan muncul sensasi itu. Jadi disebabkan oleh psikis juga. Bahkan dari faktor luar itu bisa juga disebabkan oleh alam ya. Oleh alam contohnya misalkan hujan ya. Nah, hujan itu kan kita tidak bisa menghentikannya ya, tiba-tiba datang. Tapi kadang itu memicu juga kita menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi berdebar-debar dan lain sebagainya. Nah, ini karena ada hujan dari alam seperti itu. Atau contoh dari lingkungan alam di sekitar ya. Dulu ketika saya sedang posisi terpuruk ya, itu di jalan berpapasan dengan ambulan saja di sini sudah berdebar-debar sekali itu, akhirnya menjadi agak lemas seperti itu. Nah, ini kan juga mempengaruhi secara psikis, kita mungkin jadi takut ya, kita mungkin jadi beban pikiran, kita mungkin jadi was-was. Nah, itu faktor dari luar pun ikut menentukan dan itu kita tidak bisa menghentikannya itu. Bahkan faktor dari luar diri kita ya atau faktor ekstrinsik ini bisa juga dari mitos seperti itu ya. Mitos contohnya ya, ada mitos misalkan nabrak kucing ya, katanya orang yang nabrak kucing itu akan celaka. Nah, ini menambah juga di pikiran kita ya. Atau mitos kita mendengar suara burung kedasi, mendengar suara burung gagak. Nah, itu aja menjadi takut itu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi psikis kita. Nah, karena kita sudah terkena anxiety dan psikosomatis, maka akan direspon oleh tubuh kita.
sehingga sensasinya bisa muncul di perut, misalkan jadi kembung, jadi begah, jadi sembelit, ya mungkin juga di dada, jadi nyeri, nafas pendek, berdebar-debar, atau bisa juga di kepala, jadinya kepala terasa penuh, terasa pusing, keliengan, di mata matanya buram, telinga berdenging, ya. Kemudian kalau di otot ini badan pegel-pegel semua, di punggung, ya, di pinggang sampai tulang ekor dan lain sebagainya. Wah, pokoknya ini menyakitkan sekali, sampai dengan kaki aja gemetar, ya. Gemetar untuk apa ini, sendinya kayak agak kaku. Nah, ini dari psikis kita baik yang terkena pengaruh intrinsik dari dalam diri kita sendiri, ya, maupun dari faktor luar diri kita. Tetapi karena kita sudah terkena anxiety dan psikosomatis, maka tubuh kita sensitif untuk meresponnya, menjadi seperti itu. Nah, solusi terakhir dari itu ini sebenarnya sederhana, teman-teman, ya. Solusinya ini, ya. Jadi hanya sumeleh nrimo ing pandum. Ini bahasa Jawa, ya, yang artinya kita harus selalu bersyukur, menerima apa adanya, itu dengan tulus dan ikhlas. Ketika kita sudah bisa ngelegowo, ya, ngelegowo itu apa, ya? Ya, menerima dengan sepenuh hati lah, ya. Itu maka semuanya itu tidak akan terasa berat, semuanya tidak akan terasa menakutkan. Jiwa kita menjadi stabil. Nah, maka kalau jiwa kita stabil, sensasi ini tidak akan muncul. Nah, kalau sensasi tidak akan muncul, maka berangsur-angsur kita akan sembuh. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi bagi teman-teman yang khususnya sekarang masih sering muncul banyak sensasi, pertama jangan cemas, ya. Jangan cemas, kedua tetap bersemangat, dan yang ketiga ini sumeleh nrimo ing pandum. Jadi selalu bersyukur, menerima apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Dengan seperti itu, maka emosi kita, perasaan kita, pikiran kita akan stabil, ya, sehingga tidak memacu sensasi untuk muncul. Dengan seperti itu, maka kita akan sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke, teman-teman, itu dulu, ya, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.